Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu kemarin pada pertemuan kedua. Di sini kita langsung aja masuk ke modulnya. Di sini saya akan menjelaskan basic JS dan React Props. Pertama di sini kita akan menjelaskan variabel let dan cons. Variabel let dan cons ini adalah dua cara mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Pertama, apa itu variabel let? Variabel let ini adalah nilainya itu bisa kita ubah. Misalnya kita kasih nih nilai variabel pertamanya misalnya 20, habis itu kita ubah di pertengahan menjadi nilai variabelnya ini menjadi 30. Maka itu bisa. Tapi jika variabel const ini nilainya itu sudah ditetapkan dari awal dan tidak akan bisa diubah. Jika kita ubah, maka akan terjadi sebuah error. Oke, langsung kita coba aja. Di sini sudah ada codingannya. Di sini kita pertama masuk ke variabel let yang bernama variabel angka dengan nilai defaultnya itu 10. Habis itu di sini kita ubah variabel angka tadi yang nilainya 10 menjadi 20. Habis itu baru kita cetak console log angka. Maka yang dicetaknya itu adalah nilai ini, nilai 20, bukan nilai 10-nya karena di sini sudah kita ubah nilainya. Bisa kita coba tengok di sini. Ini dia. Nilai yang dicetak itu 20, bukan 10. Karena di sini tadi kita ubah nilai pada variabel angka yang 10 tadi menjadi 20. Selanjutnya di sini kita masuk ke cons. Di sini kita membuat sebuah variabel p dengan nilai defaultnya itu 3,14. Di sini langsung kita cetak ya console log p. Maka otomatis dia akan cetak 3,14. Karena di sini kita tidak mengubah nilai di nilainya tadi, maka dia tidak akan terjadi gagal atau error. Tapi coba di sini kita ubah nilainya pada pertengahan tadi. Nih, kita ubah nilainya jadi 31415 nih, coba kita ubah. Maka akan terjadi error. Karena terjadi perubahan sebuah nilai pada cons p, sedangkan cons ini nilainya itu nilai variabelnya itu tidak boleh diubah atau nilai variabelnya itu ditetapkan dahulu, tidak akan bisa kita edit seperti pada let. Oke, ini kita komen lagi, maka dia akan berhasil. Maka dia akan berhasil 3,14. Selanjutnya di sini kita coba let x sama dengan 10. Habis itu if true, di sini ada kondisi jika nilainya true, maka dia akan menampilkan let x sama dengan 20. Console logs kita print di sini variabel x. Di mana di sini ada sebuah blok kondisi. Di mana di sini kita tetapkan pada blok kondisi itu nilai x-nya itu sama dengan 20 dan di sini di luar blok kondisinya itu nilai x-nya itu sama dengan 10. Di sini kita print. Di sini kita print dua kali. Pertama kita print dalam blok kondisinya dan kedua itu pada di luar blok kondisinya. Maka output yang dihasilkannya itu adalah pertama itu adalah let x sama dengan 20. Berarti console log x 20 berarti yang di printnya itu pertama 20 dan yang selanjutnya itu dia akan ngeprint di luar dari blok kondisinya itu x-nya ini adalah 10. Karena ini di luar dari blok kondisinya. Maka outputnya itu 20 dan 10. Ini dia 20 dan 10. Oke, selanjutnya kita masuk ke arrow function. Arrow function itu adalah cara ringkas dalam menjelaskan sebuah function. Mari kita coba langsung. Oke, di sini kita memiliki sebuah variabel customer dengan nilai defaultnya itu ID1, name dengan nilai defaultnya John D, dan email dengan nilai defaultnya john@gmail.com. Di sini ada ID2 dengan name nilai defaultnya John Smith dan email dengan nilai defaultnya jet@gmail.com. Oke, di sini kita kasih kurung siku karena ini merupakan sebuah nilai array. Di sini langsung kita panggil customer yang kita dapatkan dari atas nih. Habis itu kita looping semua isi dari customer yang menampung nilai ini tadi.
dengan cara perintah for each. For each ini berguna untuk melakukan looping atau perulangan. Habis itu kita wakilkan sekarang dengan variable customer. Habis itu selanjutnya baru kita cetak console logs, di mana di sini kita cetak variabel customer titik name, di mana customer ini kita dapatkan tadi dari ini yang menampung nilai dari variabel customer yang pakai S nih. Habis itu langsung kita panggil. Dia masih pusing, dia mau mencetak yang mana aja. Di sini kita jelaskan dia akan mencetak yang variabel name dan variabel email yang berada pada variabel customer. Maka dia akan mencetak semua name John D, emailnya john@gmail.com, dan name John Smith dengan email john@gmail.com. Ini dia akan langsung menyetaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke destructing, di mana destructing ini digunakan untuk mengekstrak nilai dari objek atau array. Di mana destructing ini fungsinya hampir sama kayak array function, tapi di sini saya rasa perintahnya itu lebih singkat. Seperti di sini kita bikinkan juga account customer dengan nilai defaultnya itu ID sama dengan 1, name dengan value John D, dan email dengan value john@gmail.com. Di mana di sini kita mau deklarasikan customer, mana nilai dari customer nih kita masukkan ke masing-masing variabelnya. Kan di sini ada dua nih, name sama email. Di mana di sini kita masukkan isinya seperti John D dan John email nih ke variabel masing-masingnya, seperti ke email dan name. Dimana di sini kita cetak langsung nanti, dimana di sini kita menyetaknya kita tidak perlu memanggil lagi customer titik name, karena di sini sudah diwakilkan dengan dua variabel itu name dan email. Jadi kita hanya perlu mencetak variabel name dan variabel email. Maka hasilnya akan menampilkan output ini. Ini dia name John D dan email john@gmail.com. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Spread operator. Spread operator ini berfungsi untuk menggabungkan atau menyalin array objek, atau di sini kita bisa menggabungkan nilai dari dua variabel. Bisa di sini kita cek. Pertama di sini kita membuatkan sebuah variabel products dengan nilai array-nya itu ID-nya 1, name sama dengan laptop, stock sama dengan 10. Selanjutnya di sini ID 2 dengan name smartphone, stock sama dengan 15. Di sini kita akan menambahkan sebuah nilai baru, tapi di luar dari variabel products. Kita akan membuatkan sebuah variabel baru, yaitu variabel new products. Dengan di sini sama kita memakai const dengan nilai defaultnya itu ID sama dengan 3, name nilai-nilai dengan nilai default, tablet, dan stock sama dengan 5. Selanjutnya di sini kita bikinkan juga lagi sebuah variabel update product, di mana update product ini sudah menampung dari dua nilai variabel, yaitu variabel product dan variabel new products. Ini dia. Habis itu kita cetak. Berarti kita cetak sekarang adalah update product aja, karena update product ini sudah menampung kedua-dua nilai variabel tersebut. Console log update product. Maka dia akan menampilkan ketiga nilai ini. Oke. Ini dia. Dia akan langsung menyetak ketiga-tiga nilainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke default parameters order. Method bisa memiliki nilai default jika parameternya tidak memiliki nilai. Oke, di sini kita buatkan sebuah variabel create order dengan parameternya itu customer name. Berarti di sini dia memiliki 3 parameter, customer name, produk, dan quantity 0. Di mana di sini customer name itu bernilai default, produk unknown, dan quantity-nya bernilai 0. Di sini kita cetak seperti console log pesanan customer. Di sini kita akan mencetak customer name, produk, dan quantity-nya. Oke, di sini contohnya kita kasih nilai di dalam grade ordernya atau dalam ini parameternya nih, Wahyu goreng 1.
Berarti di sini dia nanti akan mencetak pesanan Wahyu di sini membeli produknya itu adalah goreng dan kuantitinya itu adalah 1. Karena di sini kita isi ketiga-tiganya. Ketiga-tiga itu customer name, produk, dan kuantitinya. Di sini kita cuma mengisi 2, yaitu customer name-nya Joko dan produknya itu pangsit. Sedangkan kuantitinya tidak ada, kita bikin berapa nilainya. Maka dia akan mencetak nilai default yang kita buat pada atasnya tadi, yaitu kuantitinya sama dengan 0. Jadi fungsi baris yang di atas ini adalah jika kita tidak mendeklarasikan isinya, dia akan mencetak nilai default yang sudah kita buatkan di atas nih. Default, unknown, dan quantity 0. Begitu juga dengan selanjutnya, di mana sini variable create order, di sini kita tidak mencetak apapun, atau di sini kita bikin nilainya kosong. Maka dia akan mencetak semuanya ini. Dengan nanti customer name-nya itu bernilai default, produknya itu dan kuantitinya itu 0. Oke. Berarti di sini nanti bedanya itu di sini nanti jadi kosong dan di sini nanti dia akan mencetak semua ini. Mari kita cek. Ini dia. Wahyu membeli goreng 1 unit. Karena di sini kita membuat semua isinya. Kita mengisi semua variabelnya. Sedangkan di sini ada satu variabel yang kita tidak isi, yaitu quantity. Maka dia akan langsung mengeprint nilai yang kuantitinya itu 0 atau nilai default yang kita bikin tadi. Nih, dia akan mencetak 0. Sedangkan di sini kita tidak mencetak sama sekali apapun, maka dia akan mencetak nilai yang ini. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke template literals dalam invoice. Oke. Kita masuk langsung. Nih, biasanya literals ini digunakan untuk membuat sebuah stroke. Seperti stroke kasir gitu. Dimana di sini kita membuatkan sebuah variabel invoice-nya dengan 3 parameter dengan 1 2 3 4 parameter. Customer, produk, quantity, dan price. Habis itu kita cetak. Dimana di sini kita kasih format literalsnya agar nanti lebih rapi tampilannya. Dimana di sini kita akan menyetak nama pelanggan. Di sini kita tampung dalam sebuah variabel customer. Berarti ini adalah Wahyu. Nama produknya di sini kita tampung dengan sebuah variabel produk, berarti ayam geprek. Jumlah kuantitinya di sini kita tampung dengan variabel quantity yaitu 3 dan price-nya itu variabel price-nya bernilai 2.500. Habis itu di sini langsung kita total bayar RP quantity kali price, berarti 3 dikali 25.000, berarti nanti hasilnya 75.000. Habis itu baru kita cetak console log invoice. Berarti dia akan mencetak ini, akan menampilkan format ini. Oh, ini dia sesuai dengan data yang tadi. Selanjutnya di sini kita masuk ke promise untuk simulasi API. Mana di sini? Langsung masuk saja. Nih, di sini kita membuatkan sebuah get customer dengan mengembalikan nilai new promise. Oke. Dimana di sini jika request kita itu berhasil, dia akan menampilkan result nih. Tapi jika dia gagal, dia akan reject. Di sini langsung kita deklarasikan. Bukan, di sini kita bikin offset timeout sama dengan 2000. Dimana di sini dia akan mereload semua isi resultnya ini dia nilai result ini selama 2 detik. Habis itu baru ditampilkannya ke browser. Oke. Di sini langsung kita cetak aja get customer 10 customer log nama customer. Berarti di sini get customer ini sekarang sudah diwakili sama customer. Habis itu kita cetak. Oke, maka dia akan menampilkan nilai ini, science, Wahyu science.
Ini dia Wahyu Sains. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke ini. Di sini kita memberikan sebuah variabel fed products dengan ini akronis ya. Dengan di sini try. Try ini berguna untuk mengenangani sebuah kode yang mungkin akan menyebabkan error nanti. Habis itu di sini let respon. Di sini kita akan minta respon dari nilai dari API-nya. Di mana API-nya ini kita bikin di sini. Bisa kita tengok nilai dari API-nya. Ini dia nilai semua API-nya. Selanjutnya di sini let data let data berarti dia akan menampung pada variabel data yang akan menampilkan atau dia akan mengembalikan respon dari API ini dalam bentuk format JSON. Jadi nanti nilai-nilai yang ada pada API yang kita buka ini tadi akan dikembalikannya dalam bentuk format JSON sebelum ditampilkan ke browser. Ini dia langsung kita cetak console log daftar produk data. Di mana data ini sekarang sudah menampung semua nilai dari nilai API-nya nih. Ini cat error. Cat error ini berfungsi untuk menangani jika terjadi sebuah error, maka dia akan ngeprint bahwa permintaan kita itu error. Oke. Maka nanti dia akan menampilkan semua nilainya itu daftar produknya ini. Dia akan menampilkan semua nilainya yang ada pada API tadi. Oke. Berarti ini udah. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Dimana di sini komponen adalah bagian terpenting dari aplikasi React karena React itu tersusun dari beberapa komponen. Di sini langsung aja kita masuk pada pengertiannya. Pertama itu komponen di React.js. Yang pertama itu menggunakan fungsi. Dan kedua menggunakan kelas. Dimana di sini ini menggunakan fungsi atau menggunakan sebuah function. Dimana di sini langsung aja kita bisa ketik seperti function hello. Di sini kita membuatkan sebuah nilai function. Habis itu return kita menyetak isinya dengan di dalamnya terdapat kalimat hello gitu. Selanjutnya di sini ini merupakan komponennya yang mana nanti akan bisa kita panggil di halaman lain dengan cara kita harus mengekspornya dulu dengan nanti perintahnya itu seperti di sini kan function hello. Berarti di bawah ini nanti kita bikin export default hello gitu. Selanjutnya di sini yang kedua itu adalah kelas komponen. Sedangkan kelas komponen ini kita harus membuatnya dengan cara melakukan extend dari kelas React langsung dengan perintah seperti berikut. Oke, kita masuk aja langsung ke sininya. Seperti kita akan pakai ini aja. Ini yang pada pertama tadi, contohnya. Ini tadi. Mana dia? Ini tadi. Dimana di sini kita membuat sebuah function app dengan isi sebagai berikut. Habis itu di sini baru kita ekspor default app. Baru bisa kita memakai komponen app ini di file yang lain. Contohnya di sini kita makainya di main.jsx. Nih, bisa kita pakai di sini. Dengan perintahnya itu seperti berikut. Import. Di sini kita ngimpor. Nama fungsinya tadi apa? App yang berada pada app.jsx. Ini dah. Pada file app.jsx. Terdapat sebuah function app yang sudah kita ekspor tadi. Di sini kita import. Habis itu baru kita bisa panggil. Pemanggilannya seperti berikut. Oke, itu dia. Selanjutnya itu ada berupa
kelas komponen, di mana di sini kita harus mengimport React komponen dulu. Habis itu di sini baru bisa kita bikin sebuah kelas dengan nama kelas customer list, baru kita extend ke komponen. Oke. Berarti ada dengan dua cara. Di sini harus kita ekspor juga. Ekspor default kelas customer. Di sini contohnya mana dia? Tadi di sini contohnya nih di sini tadi. Nah, nih contohnya di sini baru bisa kita panggil dia. Ini adalah pemanggilannya. Seperti di sini kita memanggilkan kelas customer list yang isinya tadi yang tadi tuh. Mana ada tadi? Ini yang isinya ini. Habis itu di sini kita juga memanggilkan function customer list ini dah. Jadi semua isi yang berada dalam komponen fungsional custom dan kelas customer list nih sudah kita panggil isinya di file app.jsx. Dengan cara di sini kita sudah panggil, tetapi sebelum panggil pastikan sudah kita import dulu. Kita import dulu baru bisa kita pakai. Di sini pada setiap file functionnya ini, setiap file komponen ini harus kita ekspor dulu. Maka akan menampilkan outputnya seperti ini. Ini merupakan dari dua buah komponen yang kita panggil dalam satu halaman atau dalam satu file, yaitu file app.jsx. Oke. Selanjutnya di sini mungkin saya akan menjelaskan yang terakhir itu adalah state dan props. Dari sini kita langsung masuk ke Oke, di sini kita masuk dulu ke props. Props ini digunakan untuk menginisialisasi state. Dan props ini memanggil konstruktor dari komponen agar tis ini bisa kita gunakan. Sedangkan di sini ada state customer yang berguna untuk menampung nilai dari customer. Oke. Gitu. So, di sini kita akan mereturnya customer list komponen. Ini merupakan judul. Di sini teach state customer maps. Di sini kita panggil customer. Selanjutnya di sini ada perintah sebagai berikut. Berarti kita di sini mengekspor data atau mengirimkan datanya pada sebuah komponen customer card. Jadi datanya akan ditampung pada customer card. Ini dia. Begitupun dengan yang di sini. Oke, mungkin sekian video ini saya buat. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.